Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati dosen pemudi dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Andreas Nander. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2003 di Universitas Tanjung Pura-Pontianak dengan nomor induk mahasiswa F4321231062. Dan pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 7 Sekaraburu. Dan ini adalah bukti daripada kartu ujian UKM PPG saya. Sekian. Siap, gerak. Ke depan, gerak. Tegak, gerak. Berdiri. Berdiri salah. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, ya, kita awali dulu dengan berdoa. Bapak minta salah satu di antara kalian itu pimpin doa. Salam Maria, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak cek dulu ya. Adakah di antara kalian tidak hadir lagi? Ada. Hadir? Alisu. Mana Alisu? Sakit. Ya, jadi mudah-mudahan Alisu cepat sembuh dari penyakitnya dan bisa belajar kembali bersama kita lagi ya. Besok kalau lusa dia bisa bersama kita belajar seperti biasa lagi ya. Oke, silakan diri. Lihat pakaiannya, dasinya lihat ada yang miring, ya. Nah, bajunya lihat sudah rapi. Lihat sampah di kanannya ada tidak. Kalau tidak ada, boleh duduk kembali ya. Sekarang siapkan bukunya. Kita mulai ya pelajaran pada hari ini tentang teorema Pitagoras ya. Sebelum kita belajar tentang teorema Pitagoras, Bapak akan sajikan beberapa gambar bangun datar berikutnya. Nah, di sini ada berapa bangun datar? Ada berapa? 3. Ada 3 ya, Bapak sajikan di sini ya, bangun datar ya. Nah, yang pertama bangun datar apa kira-kira? Persegi. Nah, yang keduanya Segitiga. yang ketiganya Persegi panjang. jadi persegi panjang. Ya. Jadi semuanya ini baik yang pertama, kedua, dan ketiga ini merupakan suatu bangun datar ya. Nah, dalam bangun datar pastilah kalian sudah mengetahui. Nah, kalian telah belajar di kelas 7 kemarin tentang mencari luas ya. Nah, yang pertama itu bangun datar persegi. Nah, bagaimana cara kita mencari luasnya? S kali S. Jadi untuk
sekundarinya adalah S buat da sama dengan S. Nah, kalau Bapak ambil S-nya 3, artinya ya 3 kali T. Ya, nah 3 kali 3 berapa hasilnya? 9. Nah, jadi luas dari pada persegi ini adalah 9. Nah, ya. Nah, berikut kita lihat. Ada A dikali dengan A, artinya A kuadrat, ya. Bapak ambil 4 kali 4, artinya 4 kuadrat. Kalau Bapak ambil lagi 3 kali 3, 3 kuadrat, ya. Sekarang akar dari 4, 2. akar dari 9, 3. Bapak ambil lagi akar dari 16, 4. Bapak ambil lagi akar dari 25. 5. Nah, itu adalah bentuk akar, ya. Nah, ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini adalah teorema Pythagoras. Nah, kemampuan dasar kalian harus menguasai dari bangun data yang Bapak sajikan di depan ini, ya. Ada 3 bangun data tadi, bangun data persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, kita lihat apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, siswa dapat menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dengan benar. Dapat mengevaluasi permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dengan benar. Dapat menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah dengan benar, ya. Dapat menentukan panjang sisi segitiga sisiku menggunakan teorema Pythagoras dengan benar, ya. Nah, selain daripada ini, kegunaan kita untuk belajar tentang teorema Pythagoras, nanti kalian bisa menghitung namanya panjang kemiringan atap, ya. Atap panjang, atap yang bagian miring, ya. Jadi kalau kalian mengetahui yang penyangganya, mengetahui atap-atapnya, maka kalian bisa menghitung panjang atapnya, ya. Nah, apa yang kita lakukan pada hari ini? Nah, yang kita lakukan pada hari ini yang pertama adalah kita melakukan diskusi. Jadi nanti ada stimulus yang ditampilkan di depan papan tulis. Nanti kalian akan melihat stimulus tersebut. Nah, stimulus tersebut akan kalian diskusikan melalui lembar kerja siswa atau disingkat dengan LKPD, ya. Nah, berikut lagi presentasi. Nanti Bapak akan menunjuk kalian untuk presentasi secara berkelompok, ya. Baik kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat, sampai kelompok kelima. Nah, berikut lagi kita melaksanakan evaluasi. Jadi Bapak akan menilai yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan ketiga Bapak akan menilai sikap, ya. Kita mulai, ya, pelajaran kita pada hari ini tentang teorema Pythagoras, ya. Bapak akan sajikan sebuah video. Kalian boleh lihat, kalian amati videonya. Nah, perhatikan ke depan semua untuk melihat videonya.
Sekarang apa yang kalian lihat? Di dalam dulu. Dulu? Nah, berikutnya apa lagi dalam rumah ini? Ada atap. Nah, atapnya berbentuk apa? Nah, apa lagi yang kalian lihat? Jendela bentuknya apa? Gimana? Jadi di dalam sebuah rumah ini ada beberapa bangun atau bangun datar yang bisa kalian lihat, ya. Nah, yang pertama segitiga, yang kedua persegi panjang, dan berikutnya persegi, ya. Sekarang atap rumah bentuknya segitiga. Nah, Bapak pindahkan ke tengah. Jadilah bentuk segitiga seperti ini, ya. Segitiga apa ini? Ya, sama kan? Nah, sama kaki ini kan ada tiang penyangga kan, ini kan? Nah, tinggi ini tiang penyangga atap. Nah, kita lihat yang A-nya nih. Disebut apa tadi yang A-nya? Ya, bantalan atap. Nah, kita lihat sisi yang miringnya. Atap kan? Nah, bagaimanakah kita untuk mencari atap, panjang atap ini? Nah, untuk mencarinya kita bisa melakukan diskusi, ya. Nah, sini Bapak umpamakan pantang atapnya 15 dan tiang penyangganya 8 meter. Nah, berapa meter kah sisi atap ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan berapa meter sisi atap ini, kalian akan melakukan diskusi dalam kelompok, ya. Jadi dikerjakan dengan baik, diskusikan dengan baik, ya, supaya kalian dapat menemukan tentang panjang atap tersebut. Nah, untuk berdiskusinya kalian boleh kembali ke kelompoknya seperti yang sudah ditunjukkan kemarin, ya. Silakan bentuk kelompoknya seperti yang kemarin, ya. Silakan. Sekarang Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik atau KKPD. Nah, kalian diskusikan KKPD di sini tadi yang telah Bapak jelaskan bagaimana mencari tentang teorema Pythagoras dan isi atap tadi, ya. Jadi silakan diskusi dengan kelompoknya. Kita bagikan. Silakan dikerjakan. Tulis nama dulu dan kelompoknya. Semua kelompok ada hati kuning. Kerjakan yang bagus, ya. Yang lain juga bantu kawannya. Ya. Yang paling bawah, ya.
Kalau yang ini tadi berapa? 1, 2, 3, 9 kan? Kalau ini kan udah 8 berapa? Berarti 8 kali kan? 8 kali 8. Satu, dua, tiga, 4, 5 sudah selesai semuanya. Jadi kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya kita presentasikan. Silakan untuk kelompok 1 presentasikan dulu ya. Ya, yang lain ada sudah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Nomor 2. Hitunglah luas persegi yang terdapat pada gambar. Segitiga sekusiku, segitiga sekusiku. Luas persegi pada salah satu buku bulan. Luas persegi pada sisi buku yang lainnya 16. Luas persegi pada sisi miring 25. Jumlah luas daerah persegi pada luas sisi 25. Segitiga sekusiku, segitiga sekusiku. Luas persegi pada salah satu buku 5. Luas persegi pada sisi yang lainnya 64. Luas persegi pada sisi 100. Jumlah luas daerah persegi pada luas buat persegi pada salah satu buku 64. Buat persegi pada sisi yang lainnya 205. Buat persegi pada sisi miring 289. Jumlah daerah persegi pada sisi miring 289. 3. Bala adalah bentuk bilangan kuadrat. Segitiga sekusiku, segitiga sekusiku, segitiga sekusiku. Luas persegi pada salah satu penyiku 3 kuadrat, 6 kuadrat, 8 kuadrat. Luas persegi pada sisi penyiku yang lainnya 4 kuadrat, 8 kuadrat, 15 kuadrat. Luas persegi pada sisi miring 5 kuadrat, 10 kuadrat, 17 kuadrat. Jumlah luas daerah persegi pada kedua sisi penyiku 5 kuadrat, 10 kuadrat, 17 kuadrat. Panjang sisi miring 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Bala dalam bentuk prinsip teorema Pythagoras. Yang huruf menggantikan bilangan pokok menjadi huruf kurung. Segitiga 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 segitiga. Terus persegi pada salah satu buku A kuadrat. Terus persegi pada sisi buku yang lainnya C kuadrat. Terus persegi pada sisi miring hipotenusnya C kuadrat. Jumlah luas daerah persegi pada dua sisi buku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dari 4 kegiatan di atas, tuliskan bentuk teorema Pythagoras serta simpulkan. Teorema Pythagoras adalah cara menghitung tentang bentuk datar segitiga sekusiku, yaitu 9 sama dengan 36 sama dengan 64. 3 kuadrat sama dengan 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. 36 sama dengan 64 sama dengan 100. 6 kuadrat sama dengan 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 64 sama dengan 225 sama dengan 229. 8 kuadrat sama dengan 15 kuadrat sama dengan 17. 6. Pak Budi membuat atap rumah dari bentuk segitiga yang panjang. Ketiga sisinya bertutur 9 cm, 12 cm, 14 cm. Apakah atap rumah yang dibuat Pak Budi berbentuk segitiga begitu? Jelaskan. Jadi rumah
berbentuk segitiga yang dibuat oleh Pak Budi itu bukan segitiga yang siku, karena 18 kuadrat itu artinya bukan 225, tapi 324,225. Itu maksud dari akar 15 kuadrat. Baik teman-teman, ada yang bertanya? Tidak ada. Menanyakan boleh? Kalau tidak ada, keterangan berbakar. Berikutnya selanjutnya yang nomor 3. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami. 5. Dari rumah tiga di atas, tuliskan ilmu teorema Pitagoras serta simpulkan. Teorema Pitagoras menjadi segitiga siku. Jika disimpulkan, maka segitiga siku dapat dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. 6. Pak Budi membuat atap rumah berbentuk segitiga yang panjang. Ketika sisinya berturut diurus 9 cm, 8 cm, 18 cm. Apakah atap rumah yang dibuat Pak Budi berbentuk segitiga? Itu jelaskan. Tidak, karena jika dihitung menggunakan rumus Pitagoras hasilnya akan berbeda. Apakah semua mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, ya, yang mau baru ya. Ya, yang mau tanya. Ada tak? Tidak ada, kita tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Kelompok 3. Kita lanjut berikutnya kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ini semuanya. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 2, 5, 100, 289. Dari 4 kegiatan di atas, tuliskan bentuk teorema Pitagoras serta simpulkan. Dapat disimpulkan bahwa jika ingin mencari luas persegi pada sisi mirip dapat menggunakan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Apakah ada yang ingin ditanya? Silakan yang mau bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tepuk tangan dulu buat. Oke, diskusi kita sudah selesai. Jadi sekarang boleh kalian kembali ke tempat duduk semula ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi, nah kira-kira apa kesimpulan dari teorema Pitagoras ini? Seperti tadi, teorema Pitagoras terbentuk segitiga siku. Jika disebutkan maka segitiga siku dapat dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, jadi dikatakan bahwa jika untuk mencari sisi miring pada segitiga siku, maka dapat menggunakan rumus Pitagoras. Ya, bagus sekali buat jadi tepuk dulu deh. Yang lain kira-kira ada yang menyimpulkan? Ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, jadi kesimpulan dari teorema Pitagoras kita melihat bahwa dalam satu teorema Pitagoras berlaku segitiga siku. Nah, segitiga siku itu besar sudutnya adalah 90 derajat, ya. Nah, jika dia lebih kecil atau lebih besar daripada 90 derajat, maka dia bukan siku dan tidak berlaku untuk teorema Pitagoras, ya.
Nah, apalagi kira yang harus kita simpulkan? Jadi bunyi dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi yang saling tegak lurus, jumlah kuadrat yang sisi saling tegak lurus itu sama dengan sisi miring atau kuadrat sisi miring ya. Nah, kita lanjut lagi. Apabila jumlah kuadrat sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat sisi miring, maka disebut segitiga sekusiku. Nah, apalagi? Teorema Pythagoras merupakan hubungan sisi pada segitiga sekusiku. Sampai sini kita ada pertanyaan? Ya, Kalau tidak ada, jadi Bapak akan kasih kalian tes formatif ya. Bapak kasih waktu 5 menit, silakan dikerjakan ya. Ini soal tes formatifnya, jadi Bapak bagikan ya. Ada lagi yang belum dapat? Kalau sudah dapat semua, kerjakan, tulis namanya dan kelasnya ya. Silakan kerjakan dari sekarang ya. Sudah selesai, lanjutkan. Sudah selesai semua? Kalau sudah, sehingga kita selanjutnya kita refleksi pada pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ditulis nama kelasnya serta jawaban pertanyaan yang ada dalam refleksi dari hari ini. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Kurang? Kurang satu ya? Siapa yang kurang? Silakan. Sudah semua. Kemudian untuk minggu depan kita akan belajar tentang perbandingan sisi-sisi segitiga yang bersudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini masih merupakan materi teorema Pythagoras, tapi syukurnya tadi adalah pada perbandingan sisi-sisi segitiga ya, yang bersudut 30, 60 dan 90 derajat. Di rumah boleh kalian pelajari di rumah ya, buka bukunya di rumah. Jadi supaya kita belajar ke depan bisa lebih baik, bisa lebih lancar ya. Nah, untuk hari ini ada pertanyaan kira sampai sini? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin pelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Pagi.